Ya baik, kembali lagi bersama gue ya teman-teman. Jadi sini gue ingin memberikan gambaran ya bagaimana para peretas itu, para hacker menyerang. Ya, disclaimer dulu di sini gue cuman mengedukasi dan juga jika ada melakukan hal-hal yang tidak baik, nah itu hukumannya berat teman-teman ya. Hukumannya bisa sampai penjara 6 tahun. Jadi di sini gue disclaimer untuk sekedar pendidikan aja, sekedar informasi, sekedar pengetahuan aja, sama-sama saling belajar dan sharing aja teman-teman. Oke, let's go, kita coba kita cek sikut. Oke, baik teman-teman, di sini gue sudah ada tampilan ya. Sebelah kiri ini ada Kali Linux, di mana biasa Kali Linux ini eh, digunakan untuk para peretas, para hacker itu untuk menyerang, untuk mendapatkan informasi dan sebagainya ya di Kali Linux. Nah, sebelah kanan gue ini ada server Ubuntu. Semua ini dalam mode VirtualBox ya, gue install semua. Nanti server ini nih sebelah kanan gue akan kita coba serang. Kira-kira notifnya seperti apa ya? Nah, nanti pertama nih gue serangnya tuh lewat Windows dulu ya. CMD command prompt. Nah, ini pertama kita ke servernya dulu, biar kita bisa lihat secara real time-nya dulu. Server Ubuntu-nya kita cek. Nah, di sini kan ada kita info config dulu, cek dulu. Nah, ini ada INPOS 0S3. Nah, nanti IP-nya ini kita masukkan ke konfigurasi slot ya. Ada 192, 168, 162, 99. Nanti CMD ini command prompt dan cleaner juga ntar kita menyerang menggunakan IP tersebut. Pertama kita aktifkan dulu snot-nya, sudo snot, kemudian console key in, kemudian jaringan yang biasa kita jaringan utama yang biasa dipakai. Dan lokasi dari slotnya tersebut kita masuk. Oh ya, sebelum kita ini dulu aja. Kita lihat dulu konfigurasinya ya, yang udah di setting. Nah, ini jaringannya kita setting dulu nih. Ada IP variable home underscore net. Nah, ini IP utama yang mau kita lindungi. Biasanya kita cek jaringannya. Misalnya kalau kita server kita yang utamanya itu terdapat banyak data-data penting yang untuk diakses ke semua orang, biasanya itu kan peretas bagaimana mereka tuh bisa mendapatkan informasi. Nah, untuk mengetahui jaringan tersebut diserang oleh siapa tuh kita konfigurasi IP-nya agar kita bisa mengecek yang diserang. Nah, ini IP-nya. Jika sudah, kita keluar dulu. Oke, kemudian kita tadi
masuk, kita aktifkan slot sudo slot, kemudian A console key dari mana yang mau kita lihat. Masuk ke dalam konfigurasi Snort. Enter. Nah, ini dia udah standby. Sekarang kita akan serang. Pertama kita dari command prompt dulu. Kita ping dulu aja. Ping, terus kayak ini bisa terus IP server yang mau kita serang 92 168 162 kemudian 99. Kita enter. Nah, kita lihat sini udah mulai bereaksi bahwa ada penyerangan. Sebelah kiri ini kita jadi peretasnya nih. Sebelah kanannya korban. Kita cek, nah udah mulai ada penyerangan. Oke, kita close dulu. Kita berhentikan. Nah, bisa lihat nih, kita bisa mengetahui server kita diserang itu tanggal berapa, bulan, tahun, jamnya, terus kodenya, terus dia menyerang seperti apa tuh, ICMP ping, dia ping deteksi jadi prioritas juga 0. Jadi ini tidak begitu berbahaya buat server sih. Ya, begitu, kalau priority 0 tidak berbahaya. Jadi kita lihat, nah ini IP-nya nih. Kita bisa ngelihat yang nyerang tuh IP siapa nih. Kita bisa lihat kan, ada 192, 168, 162, 222. Nah ini dia mencoba komunikasi dengan IP server 192, 168, 162, 199. Tapi secara terus-menerus berulang-ulang. Oke, sekarang kita menggunakan Kali Linux. Nah ini biasanya para peretas untuk mendapat informasi menggunakan Nmap. Jadi server version, terus agresif one IP-nya, IP target atau korban ya. Jadi teman-teman segala informasi ini kita tuh menggunakan mesin sendiri ya, mesin buat uji coba, buat tes penyerangan. Jadi kita nggak boleh mencoba menyerang situs-situs resmi karena hukumannya lumayan, 6 tahun penjara. Jadi kalau misalnya teman mau belajar, mau uji coba, teman-teman harus menggunakan mesin sendiri buat dites. Coba-coba mencoba situs pemerintahan yang resmi. Coba kita serang, kita enter. Nah, oh, lupa diaktifkan. Sorry. Snotnya biasa kita lihat real time sebenarnya sih ada yang ke save. Jadi ketika ini tidak diaktifkan, sebenarnya ini udah aktif sih. Cuman kalau misalnya kalau real time kita bisa melihat jalurnya nih siapa aja. Tapi nanti jika Linux ini menyerang ke server sini, itu udah ada lognya. Nanti bisa dilihat lognya, kita diserang itu jam berapa, tanggal berapa, apa yang diserang gitu, menggunakan apa. Dan juga IP targetnya bisa, IP pelaku bisa ketahuan. Sama kita aktifkan aja biar kita lihat secara real time aja. Sudo tadi lagi, sudo snort
kemudian konsol, kemudian key, terus jaringan kita ya yang mau kita cek lalu lintas kira-kira aman. IMC, kemudian kita masuk ke config lokasi snort-nya. snort.conf. Kemudian kita enter. Nah, ini udah standby. Kita akan lihat secara detail. Kita mulai serang, coba. Oh. Waduh, fatal. Nah, udah mulai bereaksi. Nah, ini kalau net ini jahat ini. Kita bisa cek kembali. Detective priority, CMP. Nah, ini ada tulisan scan nmap xmas. Jadi dia menggunakan nmap information link priority-nya 2. Nah, ini kalau ada priority 2 nih cukup lumayan berbahaya ya. Lumayan berbahaya ini. Nah, ini pelakunya bisa ketahuan kan. 192, 168, 192, 168, 162, 169. Nah, ini pelakunya, nanti bisa kita cek. Pelakunya itu bisa kita ketahuan. Oke, mungkin itu dulu informasinya. Jadi sederhananya begitu teman-teman. Jadi kayak misalnya kalau di situs pemerintah jika ada buka lowongan kerja tuh banyak yang masuk coba untuk melamar kerjanya lewat online tersebut. Dan bisa kalau secara bersamaan itu bisa down ya. Bisa down servernya karena kan banyak lalu lintas ya. Hampir sama sih kayak prinsipnya seperti serangan ini. Mengirim paket berlebih. Bagaimana situs itu supaya down, supaya tidak bisa diakses. Hampir sama. Tapi kalau menggunakan nmap ini dia bisa mendapatkan informasi, hanya cuman buat nyerang aja, tapi kita menggunakan nmap ini kita bisa melihat kira-kira Setverse version itu apa, versi apa yang digunakan dari ini nih target, dan juga semacamnya banyak sebenarnya tools-toolsnya yang bisa kita coba serang ke server Ubuntu ini. Cuman nanti akan dibahas buat video selanjutnya lagi aja ya. Oke, terima kasih.